Hari ini saya memberikan satu judul untuk renungan firman Tuhan adalah memelihara dan memperjelas visi. Seperti yang sudah saudara terima dalam catatan khotbah yang sudah saudara pegang masing-masing. Mengapa kok saya tiba-tiba rindu menyampaikan hal ini, saudara? Ini bukan kuliah tentang visi misi gereja, enggak, saudara. Tapi waktu doa malam Selasa kemarin, tiba-tiba saya terbersih tentang hal ini, saudara ya. Dan ini begitu merema sekali dan saya sangat tergerak untuk menyampaikan hal ini bagi kita semua hari ini. Tentang memelihara dan memperjelas visi. Saudara, memelihara, memegang visi yang sudah saudara terima dan juga semakin memperjelasnya, saudara ya. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Saya ingin membagikan satu hal lebih dulu buat kita semua, saudara. Visi misi. Saudara, seringkali kita melihat organisasi atau perusahaan atau mungkin yayasan itu punya visi misi, saudara. Lalu pertanyaannya, apakah visi misi itu punya organisasi saja? Jawabannya tidak, saudara. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, setiap saudara dan saya, kita itu juga harus punya visi, saudara. Saudara dan saya itu harus punya visi. Banyak hamba Tuhan terkenal mengatakan, orang Kristen tanpa visi adalah orang Kristen yang seperti orang buta, yang akan berjalan tanpa arah tujuan, tidak jelas dan akhirnya mudah terhanyut, mudah tenggelam. Tapi orang Kristen yang mempunyai visi, orang itu akan bisa bergerak sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebagai umat Tuhan, kita harus punya visi. Dan visi itu harus kita pelihara. Dan visi itu juga harus kita semakin pertajam, perjelas, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki yang akan kita belajar hari ini. Saudara, kita awali dari satu ayat sama-sama kita baca. Dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-25. Saya rindu kita semua sama-sama baca dari depan, saudara. Siap, saudara ya? 1, 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Saudara, ayat ini betul-betul jelas. Biarlah matamu terus memandang ke depan dan tatapan matamu ke muka. Saudara, mungkin saudara bisa mengatakan, "Duh, kan memang mata saya di depan, jadi ya pasti saya selalu melihat ke depan." Saudara, ada satu gurauan, saudara ya. Saudara tahu bagaimana kalau seekor ayam menyeberang jalan, saudara? Gimana, saudara? Kalau saudara nyeberang jalan gimana, saudara? Lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Kalau seekor ayam nyeberang jalan perlu lihat kiri, lihat kanan enggak, saudara? Enggak usah. Kenapa, saudara? Matanya dari kiri sama di kanan, saudara ya. Jadi enggak usah toleh kiri, toleh kanan. Tapi kita sebagai manusia, mata kita itu di depan, saudara ya. Sehingga kalau kita mau nyebrang jalan harus toleh kiri, toleh kanan, kemudian baru seberang jalan. Saudara, ayat ini bukan tanpa alasan berbicara seperti ini. Biarlah mata kita sebagai umat Tuhan itu terus memandang ke depan, terus melihat ke depan. Loh, apa enggak boleh toleh-toleh? Saudara, nanti akan kita lihat dari firman Tuhan. Pandangan mata kita, vision kita, visi kita itu harus terus memandang ke depan, karena itulah perintah Tuhan. Saudara, sebagai umat Tuhan kita punya visi dan kita harus terus memandang ke depan. Ada 3 poin yang akan saya sampaikan secara singkat hari ini, saudara. Karena hari ini ada kelas bimbingan, jadi firman Tuhannya dikemas lebih ekonomis, saudara ya, lebih padat. Saudara, ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, visi. Menurut saudara, visi itu dicari atau diberi, saudara? Visi itu dicari atau diberi? Dicari. Siapa yang bilang dicari, saudara? Dicari visi itu ya. Siapa yang bilang diberi? Yang lainnya abstain, saudara ya. Visi itu dicari atau diberi, saudara? Dua-duanya. Nah, saudara, kita mau sama-sama lihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara ya. Visi itu dicari atau diberi. Kita baca satu ayat sama-sama. Saya bacakan, saudara simak, saudara ya. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, visi yang ilahi, visi yang dari Tuhan, visi surgawi itu diberi oleh Tuhan. Saudara dan saya itu diberi satu panggilan. Ayat ini berkata ada satu panggilan surgawi. Ada panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Upward call. Ada yang lain mengatakan heavenly calling. Saudara, kita tuh mendapat satu panggilan surgawi, dan itu menjadi satu target kita, satu tatapan mata kita. Kita mau lari terus ke depan, saudara. Mau lari terus ke depan dan mengejar sesuatu yang Tuhan sudah janjikan buat saudara dan saya. Tuhan memberikan satu visi ilahi kepada setiap umat Tuhan yang bisa kita lihat, kita kejar, kita lari-lari, kita mau kejar itu, saudara ya. Saya mau memberikan satu ilustrasi kepada saudara. Saudara sering kelihatan di Sydney ini orang lari-lari, saudara ya. Iya enggak, saudara? Selalu banyak kelihatan orang lari-lari. Pertanyaannya, saudara, orang itu lari-lari ngapain, saudara? Mungkin untuk fitness, mungkin kepingin kurus, mungkin kepingin sehat, saudara ya. Lari-lari semua sama-sama sendiri-sendiri. Tapi tujuannya tidak terlalu jelas, saudara ya. Ada yang mungkin cuma sekedar ya pingin lari begitu, saudara ya. Tapi saudara ingat nggak minggu lalu ada apa, saudara? Saudara tahu minggu lalu ada apa, saudara? Nggak terlalu jelas gambarnya, saudara ya. Minggu lalu itu kan jalan di CBD ditutup, saudara ya. Nah, ada yang namanya Sydney Running Festival. Lari 3 kilo mulai dari Milson Point sampai ke Sydney Opera House, saudara ya. 3 kilo. Jalannya ditutup semua. Saudara, pagi-pagi waktu saya lihat di TV, oh semua ditutup, di syuting dari helikopter, saudara ya. Semua di syuting, semua itu begitu luar biasa, saudara. Orang-orang lari. Mereka sama-sama lari karena apa, saudara? Dipanggil, saudara. Mereka mendapat panggilan. Dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh pengumuman, saudara. Pengumuman dari satu pabrik obat yang terkenal, saudara, yang mensponsori acara itu. Saya nggak sebutkan di sini karena pabrik obat itu nggak mensponsorin kita, saudara ya. Jadi pabrik obat itu mensponsori acara lari itu, dan kemudian itu diumumkan sehingga banyak orang datang. Banyak orang datang dan kemudian mereka sama-sama lari. Mengejar apa? Mengejar targetnya. Lari dari Milson Point sampai ke Sydney Opera House untuk mendapatkan reward itu, saudara. Dan itu sudah berlalu hari Minggu yang lalu. Sebagai umat Tuhan kita itu juga berlari-lari karena kita itu diberi visi oleh Tuhan. Ada satu visi ilahi yang Tuhan berikan. Kita tuh seperti melihat sesuatu, saudara. Dan itu kita mau kejar sama-sama. Kita tuh seperti lari-lari. Paulus mengatakan berlari-lari kepada satu tujuan panggilan ilahi yang sudah Tuhan siapkan. Apa itu, saudara? Sekarang pertanyaannya, sebagai umat Tuhan, saudara merindukan apa ikut Tuhan, saudara? Kita ingat sama-sama waktu pertama kali kita bertobat, waktu saudara dibaptis dalam air, waktu saudara terima Tuhan Yesus. Siapapun pendeta saudara, dari manapun gereja saudara, saya yakin, saya percaya pendeta saudara pasti membacakan Yohanes 3 ayat 16 kepada saudara. Pasti, saudara. Apapun gerejanya, apapun bahasanya, siapapun pendetanya, Yohanes 3 ayat 16 pasti dibacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah visi kita sebagai umat Tuhan, saudara. Kita itu dipanggil oleh Tuhan, mendapatkan satu panggilan ilahi, bahwa Tuhan mengatakan, kalau kamu percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Itu panggilan surgawi. Itu menjadi visi kita sebagai umat Tuhan, bahwa dalam setiap langkah hidup kita, kita itu seperti sedang berlari-lari menyiapkan diri kita menuju kepada panggilan yang kekal, yaitu hidup kekal yang Tuhan sediakan. Saya percaya, saudara, orang Kristen yang punya visi yang jelas, orang itu akan mempersiapkan hidupnya dengan jelas, saudara, dengan baik. Sebagai contoh, saudara, kita semua sama-sama, kebetulan kita semua yang di ruangan ini lahir di Indonesia, saudara ya.
Ada yang tidak lahir di Indonesia, saudara? Kecuali Fang-Fang, saudara ya. Semua lahir di sini kan, saudara ya. Nah, waktu saudara lahir di Indonesia, tahun berapapun waktu saudara mau berangkat ke Sydney, saudara siap-siap enggak, saudara? Saudara prepare enggak? Prepare. Salah satunya apa, saudara? Mungkin saudara beli baju yang lebih hangat, saudara cari baju yang lebih tebal, saudara mungkin saudara dulu tidak pernah punya sepatu kets, kemudian katanya orang di luar negeri itu pakainya sepatu kets, beli sepatu kets di Surabaya atau di Indonesia, saudara. Di prepare semuanya. Kenapa? Visinya jelas. Orang yang visinya jelas, saudara, melihat mau kemana dia akan menyiapkan hidupnya dicocokkan dengan tempat tujuannya. Betul enggak, saudara? Pasti seperti itu. Orang Kristen yang visinya jelas, mau menerima hidup yang kekal, mau memperoleh hidup yang kekal bersama Kristus untuk kekal, dia itu akan mempersiapkan hidupnya untuk masuk dalam kekekalan. Waktu acara Sydney Running Festival diumumkan, orang-orang yang benar-benar kepingin ikut lari, pasti siap-siap, saudara. Pasti siap-siap. Ada yang diwawancarain, saudara, sudah latihan sebelumnya. Rute dari Milson Point ke Sydney Opera House itu sudah dilatih dulu. Berhari-hari, saudara, berhari-hari dilatih. Ada yang sempat latihan, ada yang mungkin asal-asalan ikut, saudara. Tapi yang betul, orang yang punya visi yang jelas, orang itu akan mempersiapkan dirinya. Orang Kristen, umat Tuhan, kalau punya visi jelas, saya itu mau menuju ke sorga, saya akan mencocokkan hidup saya dengan tujuan yang saya sedang tuju, saudara ya. Rasul Paulus mengatakan, dia itu berlari-lari menuju kepada panggilan ilahi yang sudah dia terima, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia katakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku, aku mengarahkan diriku kepada apa yang di depan, dan aku berlari-lari supaya aku mendapatkan upah dalam hidup kekal yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Paulus itu meninggalkan yang di belakang, mengarahkan hidupnya kepada yang di depan, dan dia mencocokkan cara hidupnya dengan panggilan surgawi yang sudah dia terima. Saudara, orang kalau mau ikut lomba lari nggak akan beli sepatu hak tinggi 9 cm, saudara. Kalau orang mau lari akan cari sepatu yang paling enak buat lari, saudara. Paling enak buat lari. Kenapa? Dicocokkan dengan keadaan, dengan panggilan yang dia terima. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kalau kita tahu panggilan kita ke sorga, saudara, itu menjadi satu visi yang jelas buat saudara dan saya. Hidup kita pun juga dicocokkan. Mulut kita harusnya bagaimana? Sikap hidup kita seharusnya bagaimana? Cara pikir kita seharusnya bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Itu mulai dicocokkan, saudara. Mulai dicocokkan. Saudara, satu hal, saudara ya. Saudara pernah tahu bagaimana seorang astronot itu bersiap-siap, saudara? Ada yang pernah tahu, saudara? Saya tidak mengikuti beritanya secara detail, tapi saya sempat pernah baca, saudara ya. Saudara tahu kalau namanya astronot sampai di luar angkasa itu floating terus kan, saudara ya. Itu mau minumnya latihan, saudara. Kenapa? Minumnya pakai sedotan, saudara. Bisa dipegang, bisa disedotan. Tapi nyedotnya itu katanya tidak gampang, saudara. Kenapa? Airnya itu bisa kemana-mana, saudara ya. Kemudian permisi bicara, saudara. Kalau mau buang air kecil ataupun buang air besar, itu mesti latihan, saudara. Kenapa? Kalau salah posisi, saudara tahu apa yang terjadi? Habis keluar itu ngambang, saudara. Floating di mana-mana, saudara ya. Sehingga itu latihan. Cara makannya itu pun latihan, saudara. Itu padahal belum ke sorga. Astronot cuma pindah dari dunia keluar angkasa. Itu latihan, saudara. Latihannya tidak cukup seminggu, 2 minggu. Berbulan-bulan dia latihan mencocokkan cara hidupnya dengan cara hidup di luar angkasa. Apalagi setelah Rusia membuat stasiun luar angkasa yang luar biasa itu, saudara. Jadi di luar angkasa itu kan sekarang ini ada stasiun, saudara. Ada stasiun, astronot itu terus dikirim ke sana, tinggal di sana berbulan-bulan, bekerja di stasiun itu, terus pulang lagi, ganti yang lain, berangkat lagi ke sana. Tinggal di luar angkasa berbulan-bulan itu mereka latihannya itu begitu concern dan begitu intensif, saudara. Hanya pindah dari dunia ke luar angkasa, mereka latihan. Demikian juga sebagai umat Tuhan, kita tuh akan pindah ke surga. Bukan untuk sebulan 2 bulan, kita tuh akan pindah ke surga untuk kekal. Sebab itu selagi di dunia ini, kita tuh perlu latihan. Melatih diri kita beribadah.
Melatih mulut kita mengucapkan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Melatih cara pikir kita supaya sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Itu sebabnya kita ibadah setiap minggu, saudara. Bahkan mungkin kita bisa ibadah lebih banyak lagi. Ada prayer meeting, saudara. Ada cell group. Kita bisa latihan lebih banyak lagi. Mungkin saudara mengatakan, buat apa sih ke gereja banyak-banyak? Latihan. Kita tuh latihan. Saat saudara hidup bekerja di dunia ini, saudara, mulai dari Senin sampai Sabtu, kita itu mendapatkan paparan cara pikir dunia, tren-tren dunia, gaya hidup dunia. Itu kita mau tidak mau kita lihat, saudara. Kita lihat dan itu mau tidak mau terpapar. Kita tuh seperti terpapar. Dan waktu kita itu datang ke gereja lagi, kita mendekat pada Tuhan dalam saat teduh setiap hari, kita diingatkan lagi, saudara. Kita diingatkan kembali untuk apa? Untuk mengingatkan kita berlatih, kita punya cara hidup surgawi sekalipun kita masih ada di dalam dunia ini. Sebab itu kita perlu latihan, kita perlu lebih rajin lagi mendekat pada Tuhan untuk latihan, saudara ya. Sekarang saudara, saya ingin bagikan tentang visi misi, saudara ya. Saudara, ada yang pernah tahu visi misinya Mount Zion, saudara? Tidak pernah diuji hafal atau tidak, saudara ya. Saudara, visi misi ini dibuat oleh Om dan Tante sebagai gembala sidang. Saya rasa sejak dulu pertama kali gereja ini didirikan tahun 99, saudara. Visi misi ini ada dan saya tidak menerjemahkannya karena saya dapatkan dokumennya dalam bahasa Inggris. Jadi juga saya copy dalam bahasa Inggris, saudara ya. Ini adalah visi dari gereja kita. Visi gereja kita adalah untuk menjangkau community di Eastern Suburb pada khususnya dan wider Sydney pada umumnya, saudara, dengan Injil Kristus untuk memenuhi kebutuhan basic dari semua ciptaan manusia. Visi ini kita yakin sama-sama diberi oleh Tuhan kepada gembala sidang kita, dan kita sebagai jemaat Tuhan sama-sama di gereja ini, kita harus menerima visi ini dan melakukannya dalam hidup kita, saudara ya, dalam pelayanan kita. Untuk memuridkan dan menguatkan pertumbuhan rohani, mendorong pertumbuhan rohani supaya menjadi semakin seperti Yesus. Ini visi gereja lokal kita dan juga ada misinya, saudara ya. Saudara bisa lihat di catatan khotbah, juga ada di Facebook, saudara ya. Di Facebook sudah dimasukkan visi misi ini, jadi semua orang bisa melihat Mount Zion itu visi misinya apa. Jelas ada di Facebook, saudara ya. Misinya adalah untuk mengarahkan supaya murid-murid Kristus ini mau pikul salib dalam pimpinan Roh Kudus sesuai dengan kehendak Bapa dan bisa mengasihi satu sama lain seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Ini visi misi gereja. Tuhan berikan visi dalam gereja lokal untuk diimpartasikan kepada seluruh jemaat dan kita sama-sama terus pelihara. Kita terus pelihara. Setiap aktivitas dalam gereja kita selalu difokuskan ke situ, saudara. Kepada visi misi yang Tuhan sudah berikan kepada gembala sidang sejak pertama kali gereja ini didirikan dalam pimpinan Tuhan. Nah, sebagai umat Tuhan di gereja ini kita pegang visi ini dan kita terus diperjelas, dikerjakan terus, dipertajam. Sebagai umat Tuhan, kita juga punya visi, kita juga punya panggilan yang mana kita harus pertahankan, saudara. Nah, kita sampai ke poin yang kedua, yaitu memelihara visi. Visi yang sudah Tuhan berikan, hidup kekal yang sudah Tuhan berikan, hidup kekal yang kita damba-dambakan. Sejak pertama kali kita tuh terima Tuhan Yesus, kita tahu, terima kasih Tuhan, saya akan menerima hidup kekal yang luar biasa. Itu visi yang luar biasa. Kita menerima hidup kekal itu menjadi visi, menjadi tujuan kita. PR berikutnya, saudara, tugas berikutnya adalah memelihara visi. Pertanyaannya, mengapa kok visi perlu dipelihara? Apakah surganya bakal hilang? Enggak, saudara. Surga tetap surga. Surga tidak bakal lari kemana-mana. Tapi masalahnya, saudara, seperti Amsal 4 ayat 25 tadi mengatakan, biarlah matamu itu terus ke depan, tatapan matamu terus memandang ke depan. Masalahnya, seringkali orang-orang Kristen itu bisa ditipu, diperdaya oleh iblis, sehingga tatapan matanya itu tidak lagi ke depan, saudara. Kita perlu selalu aware, selalu waspada, bahwa iblis itu punya julukan yang tidak pernah berubah. Namanya pencuri, saudara.
Pencuri itu akan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Waktu iblis mulai bekerja, dia tidak akan tiba-tiba tarik saudara, ayo ke gereja setan. Oh enggak saudara, enggak seperti itu caranya. Iblis itu akan mencuri. Apa yang bisa dicuri? Salah satu yang bisa dicuri adalah visi kita saudara. Saat orang Kristen mulai kehilangan visi, tidak lagi memandang tujuan sorga yang kekal itu sebagai tujuan hidupnya, mulai dibelokkan atau terjemahan lainnya mulai dibiaskan, itu mencelakakan saudara. Saudara tahu namanya pembiasan atau refraksi saudara. Kalau saudara datang ke sungai yang jernih, ya kan, saudara melihat ikannya itu rasanya deket banget saudara ya. Kemudian waktu saudara masukkan tangan, nggak sampai-sampai saudara. Kelihatan batu-batu di bawah itu rasanya dekat. Waktu tangannya dimasukkan nggak sampai-sampai saudara. Kenapa? Itu namanya kan pembiasan saudara ya. Di SMP, di SD dulu kita belajar fisika. Itu pembiasan. Kelihatannya dekat padahal jadi jauh. Atau kelihatannya seharusnya bendanya lurus ke sana, karena terbias beloknya jadi ke sana saudara. Beloknya cuma sedikit tapi itu bahaya. Mobil saudara kalau tidak di balance rodanya, saudara kalau beli mobil baru, saudara tinggal gas, saudara nggak perlu pegang setirnya, itu kan jalan lurus, saudara. Jalan lurus. Tapi waktu mobil itu sudah mulai aus, sudah mulai terus dipakai, nggak lagi balance. Kalau saudara gas mobil itu, saudara nggak pegangin setirnya, jalannya mulus semua, bisa belok, saudara. Bisa lama-lama miring, nggak ke tujuan yang sono, ke tempat yang lain. Kenapa? Karena tidak terpelihara. Saudara, sebagai umat Tuhan kita tuh perlu punya visi yang terus terpelihara, yang terus melihat kepada sorga yang kekal. Karena kalau tidak dipelihara, iblis itu akan dicuri. Itu iblis curi saudara. Waktu iblis mencuri hal itu, apa yang terjadi? Kekristenan kita itu jadi melompong saudara. Kosong melompong saudara. Kelihatannya Kristen, kelihatannya ke gereja, kelihatannya masih ibadah, tapi sudah tidak lagi punya visi, tidak lagi punya tujuan yang kekal dalam hidupnya, sehingga tujuan hidupnya bisa mengarah kemana-mana. Itu bahaya besar, bahaya besar. Saya tunjukkan beberapa hal pentingnya memelihara visi, saudara ya. Ada 3 poin, subpoin yang akan saya sampaikan pagi ini. Orang yang terus visinya terpelihara, orang itu pasti kuat, saudara. Orang itu pasti kuat. Orang yang visinya atau pandangan matanya terus melihat ke depan, ke surga, orang itu pasti kuat. Tapi waktu visi kita mulai dicuri oleh iblis, orang itu pasti akan mulai merasakan kelemahan. Saya tunjukkan satu ayat, saudara ya. Ini gambar keledai, saudara ya. Saudara, gambar ini sangat populer di Bukit Zaitun, Surabaya, saudara ya. Dan gambar ini, ilustrasi ini sangat sering kali dipakai di lingkungan GBZ dan sekitarnya, saudara ya, semua cabang-cabangnya. Sehingga kadang-kadang kalau kita pakai ilustrasi ini, kita ngomong sama teman-teman di gereja lain, kadang-kadang mungkin agak kurang bisa dimengerti. Tapi saudara, kita mau sama-sama mengerti apa maksudnya ilustrasi ini. Saudara, di Alkitab dikatakan ada satu perumpamaan atau satu ilustrasi, saudara. Isakar itu anak dari Yakub kan 12, saudara ya. Anaknya Yakub itu 12. Salah satu namanya Isakar. Sebelum Yakub itu di Kejadian, saudara, sebelum Yakub itu meninggal, Yakub itu dikasih Tuhan pesen untuk mesenin anaknya Isakar itu, saudara. Kemudian Yakub itu berpesan, Isakar, engkau tuh seperti keledai yang kuat. Nah, sebab itu namanya ilustrasinya jadi keledai Isakar, bukan keledai punyanya Isakar, bukan, saudara ya, tapi Isakar itu seperti keledai. Dikatakan Isakar, engkau tuh seperti keledai yang kuat, tapi engkau kemudian mogok, meniarap, lay down, ngeblak, saudara. Karena kena beban, saudara ya. Jadi Isakar itu pertamanya itu seperti keledai yang kuat, kemudian mogok. Kemudian ayat itu berkata, tapi waktu engkau melihat perhentian yang permai, melihat negeri yang permai, engkau bangkit kembali dan kemudian engkau melangkah berjalan. Secara jasmani, waktu ayat itu disampaikan, itu adalah nubuatan dari Yakub untuk anaknya Isakar, saudara. Secara jasmani. Tapi firman Tuhan itu selalu punya arti rohani, sehingga ayat yang kita baca itu tidak hanya berlaku untuk anaknya Yakub yang namanya Isakar, tapi juga berlaku bagi setiap umat beriman.
Ayat ini bercerita, saudara, Kejadian 49 ayat 14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya, lying down between two burdens. Kita mau cermati ayat ini, saudara ya. Isakar itu seperti keledai. Waktu saudara baca kata-kata keledai di Alkitab, itu macamnya keledai di zaman Israel itu banyak, saudara. Macamnya keledai itu banyak. Ada keledai betina, itu tidak untuk mengangkat beban. Keledai betina itu yang dinaiki Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem, menumpang naik di keledai betina. Itu keledai betina bukan untuk pengangkat beban. Tapi Isakar itu diumpamakan seperti keledai pengangkat beban. Jadi keledai yang memang betul-betul kuat, saudara. Dikatakan engkau itu seperti keledai yang kuat tulangnya. Kuat. Waktu saudara dan saya terima Tuhan Yesus, kita menjadi satu ciptaan yang baru. Kita tuh seperti keledai yang sebetulnya itu kuat, saudara. Kuat. Kuat untuk berjalan. Kuat untuk melangkah. Tapi kadang-kadang kita tuh bisa merasa beban itu jadi begitu berat. Saudara perlu dicatat, beban ini adalah bukan beban dosa, saudara. Karena ayat ini berkata berikutnya, beban itu tetap dibawa. Beban itu tetap dibawa. Ini bukan bicara tentang beban dosa. Orang yang berdosa itu juga berbeban berat. Tapi beban dosa harus diakui, dibereskan, ditinggalkan, bertobat, saudara. Lalu beban yang terus kita bawa itu apa? Beban yang terus kita bawa itu adalah beban pikul salib. Pikul salib, saudara. Itu seperti beban. Tapi itu harus kita terus bawa. Kadang-kadang pikul salib itu bisa terasa berat. Kalau apa, saudara? Kalau misalnya kita terjebak dalam pergaulan yang kurang baik. Kita selalu sadar, saudara ya, kalau kita di gereja menjaga perkataan itu begitu mudah, saudara. Kalau nanti saudara ikut Bible Camp, atau dulu saudara pernah ikut Bible Camp, kemudian saudara di lingkungan Bible Camp itu pergaulannya enak semua, saudara ya kan? Itu begitu mudah. Disuruh bangun pagi, suruh berdoa pagi, mudah atau sulit, saudara? Kalau Bible Camp mudah, saudara. Mengapa? Kondisi. Situasi, kondisi, semuanya sungguh-sungguh, semuanya berdoa, diajak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya pernah punya satu teman, saudara, waktu Bible Camp itu dia tiba-tiba waktu mau makan dia bisa menyanyi-nyanyi, merimain kembali lagu yang dinyanyikan waktu di sesi, saudara. Kemudian temannya senggol, gaya kamu itu kalau nunggu makanan sambil nyanyi-nyanyi, coba nanti kalau pulang Surabaya masih nyanyi enggak? Ya enggak tahu, nanti dilihat aja di Surabaya. Tapi kalau situasinya di tempat camp itu rasanya itu begitu enak, saudara ya kan? Saudara kan alami itu. Mengapa? Sikonnya begitu gampang. Sehingga saudara disuruh bangun pagi, doa pagi, saudara bisa senang. Wah, enjoy. Mengapa? Sikon. Pergaulan yang baik, membangun kebiasaan yang baik. Bangun pagi untuk doa pagi itu kan seperti salib, saudara. Berat rasanya. Tapi karena sikonnya bagus, sikonnya pergaulannya bagus, pikul salib itu jadi ringan. Kemudian mungkin kebiasaannya gosip. Kalau sampai di tempat Bible Camp pasti nggak gosip, saudara. Kenapa? Semua pada diskusi firman, merimain kembali firman dan yang lain-lain. Sehingga tawaran-tawaran yang seperti itu tuh jadi lebih minim setidaknya, saudara ya. Kalau di tempat camp. Tapi kalau sudah masuk dalam pergaulan yang salah, salib itu bisa jadi terasa berat. Aduh, berat sekali jaga mulut. Aduh, berat sekali jaga pikiran ini. Aduh, berat sekali rasanya mau saat teduh. Aduh, berat sekali rasanya mau ini, mau itu yang memperkenankan Tuhan itu rasanya jadi berat. Kenapa? Karena lingkungan pergaulan yang salah. Tapi saudara, waktu kita terus mau konsentrasi, mau fokus, kita mau melihat perhentian yang permai itu. Ayat ini berkata, saudara, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai. Apa yang dilihat oleh keledai Isakar ini? Yang dilihat adalah sorga, saudara. Saudara, sebagai manusia yang hidup di dunia ini, kita sama-sama punya beban. Mungkin saudara merasa pekerjaan saudara berat. Mungkin saudara merasa pergumulan keluarga saudara rasanya berat. Kita cek, kalau berat itu akibat dosa, itu harus ditinggalkan. Dosa harus diakui, dibereskan, bertobat, ditinggalkan. Tapi kadang-kadang saudara tetap punya satu beban. Misalnya saudara punya tanggung jawab, saudara punya pekerjaan, punya keluarga yang lagi bergumul misalnya, saudara. Dan itu menjadi satu pergumulan yang rasanya berat. Sehingga kadang-kadang itu membuat kita tuh gak bisa bergerak, membuat kita jadi tiba-tiba rasanya jatuh, saudara. Gak bisa lagi
bergerak kemana-mana, kita stuck di titik itu. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan? Firman Tuhan katakan, lihatlah kepada negeri yang baik, perhentian itu baik, negeri itu permai. Waktu saudara terus melihat kepada sorga yang kekal, saudara sadar bahwa pergumulan saudara di dunia ini hanya untuk sementara. Nanti saudara akan sampai di sorga yang kekal, sorga yang mulia, sorga yang luar biasa. Saudara pasti akan jadi lebih kuat, saudara. Saudara pasti akan jadi lebih kuat. Percayalah, tetaplah fokus, tetaplah pelihara visi saudara. Maka saudara akan jadi orang yang kuat, saudara. Melihat perhentian yang baik, negeri yang permai, saudara akan tetap kuat. Satu orang pernah bersaksi, saudara. Dia di lingkungan kerjanya tidak terlalu enak, banyak yang memusuhi sekalipun dia tidak salah, dan seterusnya, saudara ya. Kemudian dia share kepada pendetanya, kepada hamba Tuhan, dan kemudian hamba Tuhannya mengingatkan, kamu tetap gak boleh balas. Duh, berat rasanya Pak Pendeta. Iya, tapi sekalipun berat, kamu tetap tidak boleh membalas, tidak boleh memikirkan yang jahat kepada mereka. Firman berkata, ditampar pipi kiri, siapkan pipi kanan. Disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu berat, iya, kelihatannya memang berat. Tapi sadarilah, ketahuilah, di sana itu ada surga yang kekal yang sedang menanti engkau. Dan kemudian akhirnya pergumulannya yang berat. Pertama dia jadi malas kerja, saudara. Dia jadi malas kerja. Kenapa? Sudah rasanya saya malas kerja, malas kembali ke tempat kerja. Kenapa? Nggak enak, situasinya nggak enak, berat rasanya. Oke, tanya Tuhan dulu, berdoa. Kalau memang Tuhan masih tempatkan engkau di sana, pasti engkau jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Karena kita tuh punya visi yang kekal. Visi yang kekal, kita tuh mau masuk ke surga. Sepanjang kita hidup di dunia ini, kita jadi garam, jadi terang. Jadi kamu gak usah repot dengan pergumulan yang ada saat itu. Akhirnya dia bangkit kembali, saudara. Karena melihat negeri yang kekal, perhentian yang kekal, negeri yang permai itu. Saudara, kadang-kadang kita tuh bisa terasa capek, saudara. Semua orang bisa terasa capek. Tapi waktu saudara melihat surga yang kekal, pasti saudara akan dimampukan untuk bangkit kembali. Bangkitlah, saudara, bangkitlah. Sesulit apapun, seberat apapun pergumulan saudara di dunia ini, cuma sementara, saudara. Cuma sementara, saudara. Kita akan berpindah ke negeri yang kekal. Dan itu menjadi satu semangat bagi kita, satu kekuatan ilahi dalam hidup kita. Saya akan masuk ke surga yang kekal, untuk kekal, perhentian yang permai. Bangkitlah kembali, saudara. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan buka mata saya. Seperti keledai Isakar bisa melihat perhentian yang permai. Seringkali orang waktu hatinya kacau menjauh dari gereja. Itu adalah salah langkah, saudara. Waktu kita ke gereja, gereja pasti akan membantu kita untuk terus fokus kepada surga. Terus fokus kepada surga. Waktu saudara melihat destiny saudara, kita mau masuk ke surga, kita mau siapkan hidup kita, saudara pasti jadi kuat. Kalau ada yang merasa lemah hari ini, saudara, tutup mata saudara. Mata jasmani ditutup, mata rohani dibuka, saudara. Berdoa, buka mata rohani. Tuhan, buka mata hati saya, Tuhan, supaya saya melihat surga, supaya saya melihat kesukaan surga itu betul-betul nyata dalam hidup saya, sehingga saya bisa jadi kuat. Saya bisa jadi kuat, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, visi yang terus terpelihara. Kalau pandangan kita terus tertuju kepada surga, itu akan mendatangkan ketenangan, saudara. Mendatangkan ketenangan. Alkitab mencatat, saudara, ini ada Elisa dan ini adalah pelayannya, saudara ya. Elisa dan pelayannya ini tinggal di puncak gunung. Suatu saat Elisa dan pelayannya ini dikepung oleh musuh, saudara. Mengapa kok musuh mengepung Elisa? Karena mereka benci kepada Elisa yang selalu tahu akan strategi musuh, dan itu selalu diberitahukan ke Raja Israel. Sehingga musuh itu jengkel, saudara ya. Kurang ajar, gara-gara Elisa kita tuh kalau perang kalah terus. Strateginya selalu terbuka terus, karena Elisa dipakai Tuhan. Kemudian akhirnya musuh itu memutuskan untuk mengepung Elisa. Elisa dikepung. Pagi-pagi
waktu pelayannya bangun, saudara, pelayannya berkata kepada Elisa, Tuan, celaka. Kenapa? Kita dikepung. Dikepung oleh siapa? Tentara, kuda, kereta, dikepung. Kita nggak bisa kemana-mana. Itu hambanya, saudara. Panik. Elisa bagaimana? Elisa tetap tenang, saudara. Elisa tetap tenang. Elisa ini orang yang dekat dengan Tuhan. Dan waktu dia begitu tenang, dia mengatakan kepada hambanya itu. Dia berdoa begini, saudara. Dia berkata, jawabnya, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Orang yang mata rohaninya terbuka, saudara, dia terus bisa melihat destininya itu surga yang kekal. Dan mata rohani yang terbuka itu akan memampukan umat Tuhan untuk bisa melihat janji-janji Tuhan di sekeliling kita, saudara. Seringkali saudara mungkin menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi problem yang rasanya sulit, saudara. Rasa-rasanya sulit lebih besar dari kekuatan saudara. Sama seperti hambanya Elisa. Dia bangun pagi, panik. Dia langsung berkata, celaka. Yang mengepung kita begitu banyak. Elisa keluar, dihadapi tenang, saudara. Dia mata rohaninya terbuka. Dia bisa melihat janji Tuhan. Sehingga Elisa berkata, Tuhan, tolong Tuhan, bukakan mata hambaku ini supaya dia melihat penyertaan Tuhan. Mata yang terbuka itu bisa melihat penyertaan Tuhan ini, saudara. Kemudian akhirnya setelah mata hambanya ini terbuka, dia melihat gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dengan mata iman, saudara percaya enggak? Hidup saudara dikelilingi dengan pasukan malaikat Tuhan. Amin, saudara. Dengan mata iman, hidup kita tuh dikelilingi pasukan Tuhan. Kita tuh dikelilingi malaikat Tuhan. Saudara tidak perlu takut menghadapi apapun, asal saudara tetap hidup di pihak Tuhan. Saudara tetap hidup memperkenankan hati Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takuti. Saudara tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Saudara tidak perlu takut. Hari-hari ini kita mendengar, saudara, dolar itu terus naik, saudara, ya kan? Dolar terus naik. Di Indonesia ada rumor yang mengatakan kalau dolar tembus 15.000, siap-siap terjadi kerusuhan, katanya, saudara, ya. Ada lagi yang lainnya mengatakan, oh ini dolar terus naik. Dikatakan di berita, perekonomian Australia slow down. Saudara mungkin yang lebih mengerti daripada saya. Tapi itu diberitakan, saudara. Semuanya slow down. Saham Australia turun, saudara. Dikatakan di berita kemarin Jumat, investor-investor mulai menarik uangnya dari Australia. Kenapa? Karena mulai turun semua, saudara. Slow down semua. Australia slow down. Amerika terus mulai meningkat, katanya. Tapi itu tetap bisa berubah-ubah, saudara. Tetap bisa berubah-ubah. Kadang-kadang itu membuat kita jadi kepikiran. Satu orang waktu kami belanja di East Garden, saudara, orang itu berkata begini, saudara, ya. Kamu dari mana? Oh, orang Indonesia, saudara, ya. Saya dari Surabaya. Ibu dari mana? Dari kota ini, begitu, saudara, ya. Kita omong-omong. Kemudian dia bilang begini, wah, kelihatannya hidup di Australia nggak bisa seenak zaman dulu. Saya waktu itu masih pertama-pertama datang di sini, saudara, ya. Kemudian saya tanya, loh kenapa, Bu? Terus dia bilang begini, saudara, nanti bakalnya, katanya, di zaman saya kalau nanti sudah tua, saya nggak akan terima pensiun. Loh, kenapa? Nggak ada lagi yang namanya pensiunan. Wah, nggak tahu apa berita itu benar atau enggak, saudara. Kalau berita itu benar, saudara, saudara cepat-cepat tua sekarang, saudara, ya, supaya saudara terima pensiun sekarang. Karena katanya orang itu nggak tahu benar atau enggak, saudara. Lama-lama pensiunnya makin lama makin sedikit. Bisa jadi kita tuh nanti, apalagi di zamanmu, dia bilang ke saya, apalagi di zamanmu, bisa-bisa kamu nggak terima pensiun. Oh, saya enggak pusing, saudara. Saya enggak pusing. Kenapa? Saya meskipun enggak dapat pensiun di Australia, dapat pahala di surga lebih penting, saudara, ya kan? Saya enggak pusing. Tapi waktu itu saya lihat ibu itu panik, saudara. Ibu itu panik. Saya dulu ke Australia, saya pikir di Australia itu bisa enak dan yang lain-lainnya. Tapi sekarang semuanya tambah sulit. Di zaman saya nanti waktu saya sudah tua, umur waktunya terima pensiun, kelihatannya nggak tahu pensiun saya tinggal berapa nanti dapatnya. Oh ya sudah, saudara. Kita melihat dunia itu tidak bisa menjamin apa-apa, saudara, ya. Tidak bisa menjamin apa-apa. Tapi jaminan ada di dalam Tuhan.
Kadang-kadang itu bisa membuat orang jadi khawatir, membuat orang jadi takut, saudara. Membuat orang jadi mulai panik. Tapi percayalah, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Ada pagar perlindungan Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu khawatir terhadap wabah sakit penyakit, terhadap kesulitan ekonomi, terhadap malapetaka dimanapun juga. Saudara tidak perlu takut, saudara. Amin, saudara. Karena saudara punya Tuhan. Mata rohani saudara yang terus terbuka akan terus melihat sorga. Dan saudara akan bisa melihat pertolongan Tuhan. Saudara bisa melihat janji-janji Tuhan nyata dalam hidup saudara. Dan itu luar biasa. Yang terakhir, saudara, visi itu mendatangkan berkat. Orang yang punya visi yang terus terpelihara, orang itu akan keberkatan, saudara. Ayatnya di mana? Ada satu ayat yang menulis begini, saudara, tentang Musa. Saudara tahu Musa? Masalah saudara dan saya dibanding dengan Musa itu nggak ada apa-apanya, saudara. Apapun masalah saudara, kalau dibanding Musa nggak ada apa-apanya. Kenapa? Sehebat apapun masalah saudara, orang yang saudara hadapi nggak sampai 10.000, saudara ya. Musa itu tiap hari menghadapi 2 juta orang Israel yang suka ngomel, saudara. Saudara kadang menghadapi istri satu yang suka ngomel, suami satu yang suka ngomel, saudara sudah teriak-teriak sama Tuhan kan, Tuhan, kenapa kok suamiku begini, kenapa kok istriku begini. Saudara ngadepin anak nggak sampai 5, saudara sudah ngomel-ngomel. Saudara ngadepin teman kerja nggak sampai 1000, saudara sudah ngomel-ngomel, ya kan? Rasanya masalah kok begitu berat, punya tetangga menjengkelkan, tetangga nggak sampai 1000 kita sudah ngomel, saudara. Itu sudah membuat kita jadi rasanya panas hati. Nggak sampai 1000 padahal tetangga kita, saudara, ya kan? Musa tiap hari itu menghadapi 2 juta orang Israel yang hobinya itu menggerutu, saudara. Saudara bisa bayangkan, tiap hari saudara didatengin orang sukanya nggerutu, sukanya ngomel, sukanya memojokkan, dan itu yang dihadapi Musa. Saudara, 2 juta orang. Setiap hari 40 tahun, saudara. 40 tahun. Nggak ada holiday bagi Musa. Musa itu tantangannya begitu berat. Apa yang membuat Musa bertahan, saudara? Alkitab mencatat, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Karena mata rohaninya terbuka, penghinaan, reproach, kesulitan karena Kristus dianggap sebagai kekayaan yang lebih besar, saudara. Dianggap sebagai kekayaan yang lebih besar karena pandangannya ia arahkan kepada upah. Ayat terakhir, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini apa? Di Alkitab bahasa Inggris lebih jelas, saudara. For he endured as seeing him who is invisible. Jadi Musa itu bisa kuat, bisa bertahan, bisa keberkatan. Kenapa? Karena Musa itu bertahan melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Saudara, seberapa berat masalah saudara, seberapa berat pergumulan saudara, menjadi tidak ada apa-apanya waktu mata kita itu terus diarahkan pada Tuhan. Waktu mata kita terus diarahkan pada Tuhan. Saudara, mari kita mau sama-sama perbanyak waktu kita untuk melihat Tuhan, melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, istri saya men-sharingkan sesuatu kepada saya, saudara ya. Istri saya dapat satu berita. Saudara tahu akhir-akhir ini di Jakarta lagi terkenal satu orang yang namanya Ahok itu, saudara ya. Dia tiap hari menghadapi banyak hal yang harus dibetulkan, saudara ya. Dan istri saya mendapatkan satu artikel yang menulis bahwa Ahok itu tiap pagi bangun jam 4, saudara. Untuk apa? Untuk berdoa, saudara. Untuk berdoa. Dan di artikel itu dikatakan dia selalu membawa semuanya di dalam doa. Sehingga menghadapi lingkungan Jakarta yang sulit seperti itu, dia terus bisa bertahan, saudara. Itu jadi kesaksian yang baik. Dan kita terus dukung dalam doa untuk anak-anak Tuhan yang ditaruh di pemerintahan. Tapi itu betul, saudara. Kalau hidup saudara dan saya tidak dibekali dengan doa, tidak dibekali dengan saat teduh, sebetulnya kita berdoa itu untuk apa, saudara? Kita saat teduh itu untuk apa?
untuk melihat Tuhan. Saya percaya saudara, seperti seorang hamba Tuhan mengatakan, you can find Jesus in each page of your Bible. Saudara bisa menemukan Tuhan Yesus dalam setiap lembar Alkitab yang saudara baca. Saudara bisa ketemu Tuhan Yesus. Saudara, sebab itu baca firman Tuhan lebih rutin lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Pakai waktu untuk datang pada Tuhan berdoa, sehingga kita tuh bisa kuat, bisa bertahan, melihat Dia yang tidak kelihatan. Kita bisa kuat, bisa bertahan. Kita dapat berkat yang luar biasa, karena mata rohani kita terbuka. Sebagai kesimpulannya saudara, saya akan tutup dalam kesimpulan ini. Visi yang sudah kita terima, itu harus dipelihara. Dan visi yang kita pelihara itu harus terus diperjelas. Bagaimana caranya memperjelas visi itu? Caranya simple saudara. Memperjelas visi itu caranya adalah minta urapan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengelumasi mata kita. Itu ada ayatnya di situ saudara ya. Mintalah minyak pelumas mata supaya kita itu bisa melihat. Setiap kali Alkitab berbicara minyak, itu selalu bicara tentang anointing, selalu bicara tentang urapan Roh Kudus. Saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus, perbanyak berdoa dalam bahasa roh. Berdoalah dalam urapan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Itu seperti mengurapi, melumasi hidup kita, melumasi mata kita, sehingga mata kita tuh bisa jernih saudara. Saudara, mungkin di antara saudara belum ada yang katarak saudara ya, sehingga saudara tidak merasakan betapa tidak enaknya mata kabur. Mata kabur itu tidak enak saudara. Saya belum katarak, tapi saya sempat merasakan mata kabur saudara ya. Waktu di Surabaya, kacamata saya nggak sengaja disenggol jemi saudara ya, putus. Kemudian akhirnya saya pesan kacamata, nggak bisa cepet, ditawarin sama orangnya, nih pakai softline gratis. Wah gratis? Iya. Trial sehari, sisanya bayar, saudara ya. Trial sehari, kemudian sisanya bayar. Boleh dah coba pakai softline, saudara ya. Kemudian dia cuma bilang begini, sudah pernah pakai softline sebelumnya? Belum. Nanti kalau pakai softline pertama kali, matanya akan berair, akan ada kotorannya. Karena reaksinya dianggap benda asing pertama kalinya, tapi tidak lama. Tidak lamanya itu dia nggak bilang berapa lama, saudara ya. Saya pakai softline itu ternyata betul saudara. Nggak berapa lama dipakai, mata saya berair, mulai keluar kotorannya. Dan saya lihat di kaca itu ada kotorannya saudara ya. Dan kemudian karena kotoran itu kalau kita nggak pakai softline kan begitu kotoran di mata, kita terasa dibersihkan. Tapi gara-gara pakai softline, kotorannya itu di depan softline-nya ya kan saudara. Sehingga akhirnya bisa melihat itu rasanya kabur semua saudara ya. Kabur. Dan saya bisa merasakan, oh ternyata gini ini ya. Begini ini rasanya orang itu yang katarak saudara. Yang lensanya itu mengeruh, yang kabur. Nggak enak saudara. Mata yang kabur itu rasanya nggak enak sama sekali saudara. Mata rohani yang kabur itu juga nggak enak. Mata rohani yang kabur itu tidak bisa melihat sorga dengan jelas. Sehingga rasanya hidup jadi berat. Tidak ada sukacita, tidak ada harapan yang baru. Tapi waktu mata rohani kita bisa melihat dengan jelas, terus terpelihara, dan semakin jelas kita melihat destiny kita, kita melihat sorga yang kekal itu, kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan itu semakin nyata dengan mata iman kita. Oh luar biasa, apapun masalah saudara, apapun rintangan yang saudara hadapi, saudara bisa tetap kuat. Amin saudara. Kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita tutup ibadah kita hari ini saudara dengan satu lagu. Saya undang semua pemain musik boleh maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu sama-sama saudara. Open the eyes of my heart Lord. Kita nyanyikan lagu ini pelan-pelan aja saudara ya. Sambil kita renungkan dan kita amenkan. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan buka mata hati saya. Saya tidak mau punya mata rohani yang kabur. Saya mau punya mata rohani yang clear vision. Mata rohani yang jelas. Sehingga saya terus kuat seperti firman Tuhan. Saudara memang bawa beban. Ada beban hidup. Ada tanggung jawab yang harus saudara pikul. Tapi waktu saudara terus melihat ke depan dengan jelas, saudara akan terus tetap kuat. Saudara bisa bertahan. Saudara tetap tenang. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Open the eyes of my heart Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes
eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you, Lord. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Amen. Thank you, Lord. Shining in the light of your glory. Pour out your wisdom and love as we sing holy, holy, holy. To see you high, to see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Pour out your power, Lord. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Let's close our eyes and sing this song together. Holy, 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 holy. Let's raise up our voice and say, Holy Lord. Holy, holy, holy. We want to see you, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Once again, let's say together, Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Let's close our eyes and raise our hand. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Sekali lagi. Holy, holy, holy are you, Lord Jesus. Holy, holy, holy. Buka mata kami, Tuhan. Biar kami melihat visi yang kekal itu, Tuhan. Holy, holy, holy. I want to see you. Mari kita pejamkan mata kita, saudara. Siang ini saya rindu untuk berdoa. Tuhan ingatkan ada di antara kita seperti keledai-keledai Isakar. Kalau saudara orangnya, saudara taruh tangan saudara di dada, saudara tidak perlu maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Isakar itu keledai yang kuat sebetulnya, saudara. Keledai yang kuat. Saat kita menjadi ciptaan baru, kita adalah orang yang kuat sebetulnya, saudara. Tapi seringkali karena fokus mata kita tidak tertuju kepada sorga, beban itu rasanya jadi begitu berat. Tapi siang ini, saudara, mari kita mau minta sama Tuhan, Tuhan buka mataku, Tuhan, supaya seperti keledai Isakar, mataku tertuju kepada Engkau. Aku bisa melangkah bersama dengan Engkau. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara ada yang merasa saudara berbeban berat, taruh tangan kirimu di dadamu, saudara, dan angkat tangan kananmu, bilang sama Tuhan, Tuhan
Tuhan, buka mata hatiku Tuhan. Sikara-maya ramaya ramaya ramase. Buka mata hatiku Tuhan. Sikara-maya ramaya ramaya ramas. Sikara-maya ramaya ramas. Bangkit saudara, bangkit. Jangan biarkan engkau keledai yang kuat tapi tak berdaya saudara, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah keledai yang kuat. Sikara maya ramaya ramaya ramas. Sikara maya ramaya 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 ramas. Tuhan, bangkitkan kekuatan itu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak mau jadi keledai yang loyo Tuhan. Kami tidak mau jadi keledai yang cuma jongkok karena terlalu berat bebannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan kau buka mata hati kami pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan. Ada tujuan kekal yang sudah Engkau siapkan. Kami mau bangkit, kami mau melangkah Tuhan. Segala keputusasaan, segala perasaan kecewa, segala perasaan apapun juga, putus asa, merasa tak berdaya apapun juga Tuhan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Kami terima kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau bangkit bersama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada permasalahan yang terlalu berat saat kami memandang Engkau. Tidak ada hal yang terlalu sulit saat kami memandang Engkau Tuhan. Tidak ada persoalan jalan buntu saat kami memandang Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah penyelesai segala sesuatu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Ingatkan kami senantiasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Setiap kita yang mau punya mata rohani yang terbuka, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan.